Ketemu lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo. Kali ini gue main lagi ke tempatnya Maul, ngerepotin dia lagi. Gue mau ngerasain kopinya lagi. Kali aja rasa kopinya beda sama yang gitu kemarin ya? Gue kemarin. Ya udah lama nggak kesini juga, ya gue mau bertukar pikiran, ya nambah ilmu lagi lah gitu. Oh iya Ul, lu inget gak Ul, waktu itu kita pernah dimintain tolong ya sama kenalan gue buat ya sekolah, yang tuh sekolah ada kejadian kesurupan massal tuh. Ingat, cuman gue lupa tahunnya aja ya, itu 2017 atau 2018 ya. Cuman yang pasti banget gue inget mah itu kejadiannya hari Jumat. Iya, jadi sobat Mantan Indigo, waktu itu gue tuh dapet telepon lah, atau temen gue tuh kenalannya dia ada cerita kalau di sekolah anaknya itu terjadi kesurupan massal gitu. Jadi kesurupan massalnya bukan maksudnya satu sekolah semuanya kesurupan ya, tapi dalam satu kelas ada beberapa anak yang kesurupan dan itu terjadi di 3 kelas. Akhirnya dia tuh minta tolong dicariin ya siapa yang bisa ngeruqyah atau nolongin gitu, tapi ya dengan cara yang benar, nggak yang aneh-aneh gitu kan. Ya udah, gue gercep, gue langsung hubungin Maul nih kan, gue rekomendasiin ke dia kalau ini ada temen gue bisa gitu kan buat ngeruqyah, dan dia juga bersedia akhirnya kalau Maul itu kesana. Udah akhirnya janjian hari Jumat Ul ya. Jumat. Ini Maul duluan kesana, gue tuh setelah habis Jumatan jam 1:30 apa jam 2 gue baru nyampe sana. Nah itu kan lu pagi tuh ada cerita apa aja tuh, lu ketemu wali kelas, terus pastilah ya, lu ketemu wali murid, itu ada mereka koordinasinya sama lu tuh bercerita apa aja tuh? Gue sampai sana itu sekitar jam 9:30-an lewat lah ya. Gue minum boleh ya? Minum. 9:30-an lewat, terus lapor lah ke security lah, maksudnya tujuannya apa kan? Jelasin gini. Terus naruh KTP, dianterin lah tuh ke ruang guru kan. Nah, dalam perjalanan menuju ke ruang guru itu, ya di situ juga sempat ngobrol juga sama Ustadz orang situ. Alhamdulillah ada juga yang mau ngebantuin tuh Ustadz. Iya, alhamdulillah ya. Nah, akhirnya dianterin lah ke ruang guru, ketemu kepala sekolah, ngobrol. Nah, akhirnya kan kepotong lah tuh ya. Sholat Jumat. Sholat Jumat ya. Itu obrolannya apa aja tuh kurang lebih? Ya jadi itu 3 lantai apa 4 lantai itu gue lupa tuh sekolah itu. Jadi pas di lantai 2 itu ada 3 ruangan itu, dan ruangan itu terus dan selalu kesurupan gitu. Tapi satu ruangan gini, satu ruangan ini sana ada 20 murid. Nanti kan kalau 3 ruangan kan 60, tapi nggak 60 murid yang kesurupan. Mungkin apa 15, apa 20 yang kesurupan dari 3 ruangan itu. Oh, selalu ruangan itu ruangan itu. Dan selalu kelas itu aja gitu ya, nggak ikutan kelas-kelas yang lainnya enggak ya. Oh ya. Akhirnya lah setelah sholat Jumat, adalah kita ngobrol-ngobrol lagi kan, dianterin tuh kan ke apa tuh namanya, ke ruangan yang tadi tuh T2 itu, ke ruang kelas yang tadi berarti yang pagi sana ya. Sampai di atas di 3 ruang itu udah ada anak murid semua, penuh, sama ada guru sama ada wali murid. Oh iya. Nah gue masuk tuh Yud ke 3 ruangan tersebut. Ternyata di ruangan yang pertama ini yang amat sangat berasa merinding di situ loh. Jadi istilahnya lo bisa tahu ruangan itu bermasalah karena lo udah ya berikhtiar lah ya. Kita berikhtiar di ruangan itu yang lo paling merinding, atau hawa ruangan kelas itu yang paling merinding, nggak enak lah gitu ya di situ. Nah hari kan, nah udah ada guru, wali murid udah berjajar di belakang itu kan, sini sama murid-murid, terutama yang muslim kan banyak situ. Nah ini kok banyak murid-murid Bu? Ya memang sengaja Bang, kata itu guru tuh.
supaya nanti kita mau bareng-bareng baca Al-Quran. Oh ya, Ah. jadi mungkin niatannya ya ngaji bersama untuk habis itu berdoa menghilangkan Ah. gangguan itulah ya. Nah, akhirnya gua ngambil keputusan lah. Udah Bu, murid-murid semua diturunin aja ke lantai bawah, jangan ngaji bareng, jangan. Nanti insya Allah dengan izin Allah ini mah urusan saya. Nah, kenapa gua bisa ngambil begitu? Takutnya ketika ini ngaji bareng, ada yang kesurupan, lompat dari lantai 2, celaka, meninggal, siapa nanti yang tanggung jawab. Jadi lo sendiri takut reaksinya ya saat ada dihirup aksi dan reaksi. Iya, betul. Jadi gua daripada kenapa-napa nanti itu murid kan, gue suruh turun tuh murid semua murid turun. Akhirnya gue ke situ tuh, ke ruangan yang pertama tadi tuh, yang ruang kelas pertama yang ada guru sama wali murid. Ke situ, nah terus tapi sebelumnya gue udah punya air wudhu tuh ya. Itu gue kondisi nunggu di depan. Lu tuh masih ini kan di selasar ya ibaratnya ya. Di selasar ini kan ruangan kan L begini nih. Iya. Nah lu masih di L nih. Oh, yang di ujung sini berarti ya. Ini masih yang ruangan 3 begini. Iya, ingat gua, ingat. Setelah gua azan, gua qomat, gua kirim Fatihah, baru kan tuh lu gua panggil. Tapi itu posisi murid udah pada turun. Iya, gua ingat tuh murid turun semua tuh, kalau nggak salah di sana ada cuma beberapa guru sama beberapa wali murid ya. Nah, setelah lu pada turun, lah kan gua azan, gua qomat, kirim Fatihah, baru kan lu gua panggil. Yud, tolong ini bangku digeser-geserin semua. Iya. Dirubah posisi bangkunya. Iya. Gini terus meja siap di papan tulis. Siapin penghapus sama spidol. Iya. Udah tuh. Nah, akhirnya emang itu guru nanya, emang ada apaan Bang? Enggak apa-apa Bu. Ini kita mau coba berinteraksi, mudah-mudahan dengan izin Allah ada solusinya gitu. Iya. Jadi ternyata memang kesurupan itu udah beberapa kali. Nanti kan dampaknya kan sekolah ini jadi jelek citranya kan. Iya. Pastilah ya kan. Ada kita ke situ ngobrol-ngobrol, alhamdulillah dapatlah itu solusi. Ternyata setelah kita komunikasi dengan izin Allah, alhamdulillah ketemu itu solusi. Terus kenapa yang diganggu kok cuman murid-murid ini aja, yang ini enggak? Yang lain-lain itu. Terus kenapa di ruangan ini sering kesurupan? Jadi ceritanya ini sewalau alam ya, entah di alam enggak, entah dulunya dia manusia, apakah memang dia ini gaib? Walau alam deh. Jadi dapatnya tuh situ. Gue cuma ngasih pelajaran sama ini orang. Si gaibnya kayak ngomong sama lu gitu ya ibaratnya ya. Kan ini manusia. Gua dulu orang susah. Terus kan gua tanya, ini dari kapan? Dulu pada zaman Belanda. Jadi sebelum sekolah itu ada gitu istilahnya. Ada. Jadi gua jauh-jauh anak gua pengen sekolah sampai gua jual kambing, jual sawah, saking pengen anaknya sekolah biar pinter gitu. Nah, jadi kalau gua pikir ada hikmahnya. Hikmahnya kenapa? Ternyata setelah gua ngobrol-ngobrol sama guru ya, bukan wali murid. Ternyata itu rata-rata yang kesurupan, yang anak muridnya tuh yang boleh dibilang agak-agak bandel gitu, yang pakai roknya pendek-pendek gitu, yang bandel-bandel gitu. Murid yang bandel, yang nggak sesuai aturan sekolah juga lah gitu ya. Nah, jadi setelah hikmah yang gue dapet gitu, setelah komunikasi lah dengan makhluk gaib, bahasa sekarang begini, lu matong enak sekolah sekarang, orang tua lu pada mampu sekolah. Gua dulu pada zaman Belanda gua sampai jual kambing. Anak gua pengen sekolah. Nah, lu udah enak-enakan sekolah, mau sekolah lu kagak beres, nggak benar, pakai celana pendek, baju ketat, bolos-bolosan, pada ngerokok gitu. Gitu. Terus. Nah, akhirnya udah situlah, udah alhamdulillah. Dan memang pas lo tanya ke gurunya, memang bener tuh si anak yang ibaratnya kesurupan itu memang
bermasalah lah Iya, ibaratnya. bermasalah di 3 kelas itu aja. 3 kelas itu. Maksudnya mungkin ada yang lain yang bandel dari kelas-kelas lainnya, tapi mungkin kelas-kelas ini lebih dominan gitu. Oh iya, iya. Nah, akhirnya kan setelah itu udahlah kita kirim Fatihah, mudah-mudahan dengan izin Allah nggak ada lagi kesurupan. Terus alhamdulillah tuh hawa ruangan yang 3 kelas itu berubah drastis. Ya soalnya kan seingat gue tuh ada di ruangan yang pertama itu ya, kan pojokannya kerasa lembab ya, terutama di atasnya ya. Atas, ya. Terus ada itu di balik lemari debu numpuk gitu ya. Apa itu termasuk mengundang dia jadi betah gitu loh, karena udara lembab juga, atau emang itu cuma kebetulan doang gitu? Enggak, jadi bukan mengundang. Jadi memang makhluk itu penghuni situ aslinya. Memang udah di situ. Udah di situ dari zaman dulunya gitu. Nah, ada setelah ngobrol-ngobrol, ini pasti ada titik sumbernya nih. Sumbernya maksudnya? Maksudnya kan kalau kita dari rumah kan mau ke sekolah nih. Iya. Masuk dalam kelas ya kan. Nah, kemungkinan pada zaman dulunya ini yang entah dia dulu ini manusia, entah mungkin ini gaib, kan pengen ke sini. Dari A mau ke B. Nah, kan yang harus kita cari kan A-nya di mana nih? Oh iya, iya. Jadi tempatnya dia tinggal gitu ya, ibaratnya rumah tinggalnya di mana? Iya. Kita ngobrol-ngobrol sama guru-guru, ternyata di situ ada satu guru, tinggal satu-satunya tuh guru perempuan, itu guru yang paling senior. Iya, gue ingat. Guru paling senior. Jadi guru paling senior itu dari sekolah ini masih pakai genteng yang zaman dulu, sampai sekarang ada itu sekolah itu 3 tingkat. Jadi gitu. Sekolah itu pertama berdiri lah ya, dari awal-awal mulai ya. Akhirnya kok gue berpikir ini pasti ada salah satu titik masalahnya di sini. Ngobrol lagi, ngobrol. Gue nanya, ini pasti ada titik sumbernya nih. Nah, gue tanya, dulunya ini apaan? Ya, gitu. Denah sekolahnya gitu ya. Wah, dulu begini bang, begini. Saya tanya, gue langsung pikiran. Ada sumur tua nggak di sini? Lu bisa kepikiran itu nanya sumur tua tuh sebabnya apa tuh? Jadi gini, ini kan berdasarkan pengalaman ya. Iya. Berdasarkan pengalaman, kan namanya dulu kan bekas sawah itu, apa bekas kebun. Bekas sawah. Di sini kalau orang Betawi bilangnya galengan lah ya. Iya. Galengan. Mungkin ada orang kalau mau ke sawah pasti kan ada sumur buat tempat dia ngambil air minum atau nyuci kaki saat dia mau pulang ya. Di wudhu kan di situ. Ada bang, di mana? Di bawah. Turun itu kita kan dari lantai 2 tuh kan, turun di lantai 2. Nah ternyata itu adanya di ruang UKS. Oh iya, lu ngomong UKS ya tadi kepala gue ingatnya ruang LKS kan ruang kerja siswa. UKS ya, unit kesehatan siswa ya, ada di situ ya. Jadi setiap anak-anak yang sakit itu yang kesurupan itu masuk ke ruang UKS. Nah setelah masuk ke ruang UKS itu ternyata bukan makin sembuh, makin kesurupan di situ. Ternyata memang di situ lah sentral titik gaibnya. Malah nganterin ke rumahnya si Sohibul Gaib. Sohibul Gaib di situ. Ya udahlah, akhirnya kita kirim Fatihah, guru-guru kan semua ulama-ulama kita kirimin, mudah-mudahan ada keberkahan kan dari Suratul Fatihah dari guru-guru kita kan. Alhamdulillah kesebutlah tuh nama gaibnya gini. Akhirnya saya sama itu gaib buat perjanjian harus dirubah, terutama yang kelas 3 itu. Lu bisa gaib itu saat lagi lu kita ya bersama saat itu ya, lu, gue dan wali murid dan wali kelas ya, kita berdoa, dia kayak ngerespon tiba-tiba, ibaratnya tuh ya apa lo begitu di kalau di mata sih nggak kelihatan, di kalbu apa di pokoknya kayak di batin, kayak di batin gitu bang. Tapi ngomongnya logat Sunda. Bang, saya memang udah tinggal di sini udah puluhan tahun, udah 100 tahun lebih. Ratusan malah, bukan cuma puluhan tahun ya. Nah, saya penguasa di sini gitu. Kenapa sumur saya ditutup? Ditutup karena ini tempat saya ngumpul-ngumpul sama anak-anak, maksudnya anak-anak yang narkotik gitu. Nah, akhirnya udahlah kita kirim Fatihah. Ya alhamdulillah. Karena kita udah selesai,
kita coba lagi kan naikkan ke ruangan itu kan. Ya kalau kelas Ke itu lagi ya. itu. Nah, Udah, ternyata memang alhamdulillah dengan izin Allah itu 3 ruangan itu beda lagi hawanya, maksudnya makin enak gitu. jadi ya udah nggak lembab, apa ya, kayak sesek gitu ya Sesek. istilahnya. Makanya kita bilang, buat napas. akhirnya ketemu kepala sekolah perempuan tuh pas sekolahnya sama ibu guru yang paling senior tuh. Iya. Gue inget tuh ibu gurunya akhirnya ngejelasin ya kan. Selain itu dia juga emang lebih banyak stay di UKS ya kalau nggak salah ya, ibu itu ya. Udah Bu, saya bilang ini yang lemari ini digeser aja ke sana ke sini. Lemari di mana tuh, di kelas apa Yang di UKS? Ya? Oh, di UKS. Karena kan ventilasi matahari kan dari sebelah sana. Ya, dari sebelah dekat pintu masuk. Jadi tapi kan ada lemari kayak ditaro lemari P3K ya kalau P3K sama kayak ada lab fisika, ada lab biologi gitu kan. Kita tutup ya buat cahaya masuk ya. Nah, itu kan pas lemari itu digeser, karena alhamdulillah ada oksigen masuk, ada matahari masuk. Tapi dari situ alhamdulillah sampai gini hari kita nggak dengar lagi yang kesurupan lagi. Sampai temen lu tuh yang ngebawa gua juga anaknya alhamdulillah teman-teman anaknya udah nggak kesurupan lagi. Kesurupan lagi ya. Itu kalau diingat ngerukyahnya itu berarti dari siang. Berarti kita mulai jam 2-an ya. Habis sholat Jumat aja. Habis Jumatan sampai asar lewat lah itu lah. Hampir jam 5 ya. Iya. Jadi buat sobat mantan indigo balik lagi kalau memang kita berniat baik ya dan berserah diri kepada Allah tuh Allah pasti menurunkan pertolongannya. Iya betul. Waktu itu gue juga ingat nih Maul dia jadi sempat meruqyah itu sebenarnya ruangan itu satu persatu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Betul ya? Masih inget aja. Ya kan? Satu-satu terus per blok lah istilahnya. Iya, per kelas itu gue juga ngebantuin ya. Maul bilang yuk digeser nih lemari yang di belakang. Lemari di belakang kelas tuh rata-rata lemari buat penyimpanan alat-alat kebersihan kayak sapu, pel, terus ada ember beberapa sisa air. Jadi agak kotor ya. Jadi dikhawatirkan kalau yang kotor-kotor itu akan mengundang hal-hal yang nggak baik gitu kan Uli ya. Betul. Jadi Maul sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat ruqyah, ya gue begini kecil-kecil, geser-geser barang aja. Jadi gue gini, akhirnya gue ngambil kesimpulan kan di situ banyak ember-ember tuh ya. Yang bekas kepel tuh kan, makan pelnya ada beberapa yang basah tuh. Gue mencoba lari masuknya ke ilmu kesehatan. Karena kan kebersihan itu kan sebagian dari iman ya. Iya, tuh. Jadi itu ember ternyata posisinya banyaknya posisi begini, Yud. Posisinya memang kebuka untuk menampung air ya, bukan terlungkup ya. Seharusnya kan ditutup. Ya dibalik lah gitu ya. Kalau kita balikin ke ilmu kesehatan, kalau dia kebuka begini kan jadi sarang nyamuk. Ya, atau jadi tempat debu ya. Tempat debu. Nah, kalau bahasa kegaiban itu juga bisa juga buat sarangnya gaib. Jadi wadah malah dia. Makanya harus ditutup. Tutup dia di situ. Tapi alhamdulillah sampai gini hari nggak kesurupan lagi. Nah, yang bisa gue dapat dari situ apa hikmahnya? Ternyata ruangan yang pengap, yang lembab itu bisa jadi tempat makhluk gaib itu bersemayam. Jadi makanya nggak salah ada kalimat kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi nggak mesti ruangan itu kelihatan cuma bersih gitu ya, tapi bersih tapi dia itu lembab dan kurang ventilasi udara, kurang terkena cahaya ya. Itu bisa jadi mengundang, bisa jadi ya, bukannya pasti ya, tapi bisa jadi ya. Ruang yang lembab bisa jadi mengundang makhluk masuk ke situ. Nah, bisa juga dengan masuknya makhluk ke situ, ruangan itu juga jadi lembab. Jadi lembab. Nanti lama-lama dengan jadi lembab, kadar oksigen kan berkurang, matahari kan berkurang, jadi lama-lama jadi sangat penyakit. Jadi ya itu. Jadi timbulnya dari non medis menjadi medis. Menjadi medis. Sedangkan gitu. Memang saat itu keadaannya memang non medis ya. Non medis. Kan ingat-ingat gue juga selain di kelas di ruang UKS itu kan juga lu azanin, komatin kan sampai. Jadi begini sobat mantan indigo ya, Maul ini
nggak serta merta tahu gitu, ting, oh ini kelas ini yang bermasalah gitu. Terus ting, wah gua harus ke ruang UKS gitu. Iya. Terus di ting di ruang UKS ini loh titik kayak gue tuh inget. Jadi di ruang UKS memang kondisinya kayak tadi yang udah disebutin nama Bang Maul ya. Terus Bang Maul tuh azan dulu, terus komat. Jadi tuh inget gue tuh ada dua bangsal. Satu itu ketutup, Iya. ada tirainya. Betul. Satu agak ke pojok dan dia itu ada di ujungnya itu kayak ada lab fisika, bener ada apa tuh keramik sedikit ya. Yaitu diazanin sampai titik ternyata memang di antara bangsal pertama dan bangsal kedua itu ya. Iya, di situ titiknya itu. Titiknya di situ. Sumur tua itu ya, menurut ibu guru yang paling senior. Selain itu di titik itu tuh kerasa lebih lembab, lebih dingin lah dibandingkan anyep masalahnya. Ya, lebih anyep, bukannya anyep bukannya. lebih anyep dibandingkan suhu udara di sekitaran ruangannya gitu. Jadi Maul ya gue juga ngerasain gitu. Jadi dingin, sembriwing di titik itu gitu loh. Jadi nggak kayak orang dapet asal-asalan tebak-tebakan gitu ya. Jadi gini, kita itu harus belajar cara mengurutkan jalan ceritanya, alur ceritanya, jadi kronologisnya gitu ceritanya. Jadi nggak semerta-merta itu masalah gaib, enggak. Kita urutkan tadi kan dengan ruangan lembab itu kan bisa mengundang makhluk masuk. Nah, ketika makhluk masuk itu ruangan bisa jadi lembab gitu loh. Jadi ibaratnya kita tahu kronologisnya, terus kita coba pecahkan satu persatu dulu yang berhubungan nantinya dengan medis dulu ya. Logika lah. Dengan logika kita gitu ya. Baru nanti setelah itu dilakukan ya dilanjut dengan ada baca azan, qomat dan doa-doa ruqyah. Baru nanti memang sih ada perubahan di situ, ada perubahan suhu, ada perubahan suasana. Terus biasanya nih kalau gue sering ngikutin Maul nih, ruangan tuh jadi kelihatan lebih cerah gitu ya. Tadinya agak redup, itu setelah dilakukan ruqyah tuh ruangan lebih cerah gitu loh. Jadi memang ada pembeda di situ. Beda, makanya kalau gini lah, kalau kita ketemu orang yang biasa berlogika ya, kok bisa sih ya? Nah, biasanya orang nanya, kok lu bisa tahu sih? Nah gitu gini, kalau kita bahasa fisika ya, gini. Setiap benda pasti kan mempunyai energi. Ya betul. Nah, kita harus percaya itu. Setiap benda pasti mempunyai energi masing-masing. Itu pertama. Terus logika fisika yang kedua, ketika kutub utara sama kutub utara diadu, itu kan nggak makan nempel. Iya, maka pasti tolok-menolak begini kan. Iya. Ketika tolok-menolak begini kan ada gelombang magnetik di situ. Iya. Nah, makanya fungsinya kita berdoa, kita baca-baca ayat-ayat suci itu, azan, qomat, supaya kita menselaraskan energi kita dengan sama-sama seperti dia. Tapi air itu mendorong-dorongan. Makanya rata-rata peruqyah itu kadang-kadang ngebacanya lebih kencang. Dilapasinnya lebih kencang ya. Supaya energinya itu, kalau bahasa telekomunikasi mungkin sinyal dan frekuensinya ngedorong yang lemah gitu. Ya sarjana Telkom ya begini nih. Jadi gini loh. Ya, jadi memang maksudnya dianalogikan. Jadi tuh yang gaib yang nggak bisa digali gitu ya Ul ya. Bisa digali. Dengan keilmuan ya. Bisa digali. Sebenarnya bisa dengan keilmuan, cuman kadang kitanya yang ngebatasin diri malah lebih demen kayak yang nggak jelasnya itu malah gitu jadi ya. Misalnya gini, kalau kita bahas gaib mulu mah kita nggak bakalan cerdas, nggak bakalan pintar. Jadi ilmunya cuma satu. Coba kalau kita ngebahas ilmu kesehatan kan tadi ya, intinya dirapi-rapihin, dapat ilmu kesehatan, ya kan. Terus ruangannya catnya diganti warnanya yang lebih bagus, cerah, lebih bersih. Dapat dari ilmu dari desain kan dapat. Nah, jadi begitu. Nggak harus gaib-gaib mulu yang dibahas. Itu kan sebelum kita ke UKS, kita sempat keliling sekolah dulu kan Ul ya. Jadi turun keliling karena ini seingat gue ya, karena ibu guru yang senior itu dia tetap juga ruang UKS, tapi ada wali kelas kalau nggak salah, Pak sekalian tolong dicek deh tiap ruangan. Kalau satu ada lab fisika, lab kimia,
terus ruang apa lagi deh, kita sampai keliling karena memang wali murid saat itu meminta memastikan, maksudnya bukan kenapa-napa ya, tapi biar nggak ada siswa-siswi di sana lagi yang mengalami kasus yang sama ya. Nah, jadi di belakang itu memang ada pohon yang besar. Kan dekat lapangan basket tuh, gue ingat. Nah, merinding. Pas pohon besar itu kan kita cobalah ke situ. Oh, begini caranya. Oh iya, alhamdulillah. Jadi ternyata makhluk itu pun pengen dihargai sama manusia. Cuma kadang-kadang manusia mengabaikan. Mungkin mengabaikan karena emang nggak kelihatan maksudnya gitu. Jadi gini, jadi setelah gue jelasin tuh sama yang bagian tukang sapu tuh ya. Ya, beginilah kebersihan sekolahan, perkebunan ya. Perkebunan ya kan. Jadi pengennya ini makhluk, ini hampir semua pohon-pohonan ini disigapin sama makhluk-makhluk. Gue sih ngerasa, jadi bukannya gua sama Maul ngelihat itu makhluk di daun ya, Ul ya, tapi energinya gitu yang tadi Maul bilang, setiap makhluk itu pasti ada energi, dan energi yang itu sebenarnya punya energi yang khas, Ul ya. Energi khas ada. Ya, ya nanti mungkin kalau sobat mantan indigo penasaran bisa cari di beberapa platform energi yang baik, positif, negatif itu seperti apa. Tapi ada energi yang khas di setiap pohon-pohon itu ya, Ul ya, kita daun malah ya. Tapi ternyata alhamdulillahnya kita ambil hikmahnya, makhluk itu mau, tapi dengan syarat. Syaratnya gue mau pindah dari ini pohon ke pohon yang gede di belakang. Setiap tukang kebersihan mau nebang ini pohon, jangan lupa baca bismillah. Sebenarnya intinya iya, jadi makhluk itu sebenarnya pengen dianggap gue juga kan ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Yang mentang-mentang gue nggak kelihatan main tebang-tebang aja rumah gue. Itu aja ya. Iya gitu. Jadi memang kan di dunia ini kan ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Bukan berarti yang nggak kelihatan itu nggak ada. Ya. Nah, yang nggak kelihatan ada, cuman panca indera kita nggak bisa menjangkaunya. Nggak mampu menjangkaunya. Menjangkaunya ya. Ada yang memang Allah kasih, ada yang nggak Allah kasih gitu. Jadi ya memang sempat berkeliling sampai akhirnya kita balik lagi ke ruang UKS ya. Lagi ngobrol-ngobrol, akhirnya bertemu dengan guru senior di sana. Ya kayak Bang Maul bilang, kira kita ketemu kepala sekolah mau seperti apa. Tadinya kepala sekolah sempat meminta kita tuh buat memastikan cek satu persatu tiap kelas gitu, 3 lantai, dan ya nggak mesti tiap ruangan itu bermasalah sebenarnya kan. Jadi intinya apa? Kita balikin ke ilmu kebersihan. Itu ruang lab biologi, lab fisika, itu memang intinya harus bersih, harus ada oksigen masuk, sirkulasi udara dan cahaya matahari. Intinya di situ. Sama yang kalau dari kasus itu kan berarti harus ada perbaikan sikap dari murid-muridnya ya. Gitu ya. Ya jadi begitu sobat mantan indigo, pengalaman gue belajar terus jadi learning by doing ya istilahnya Ul ya. Gue belajar dari sambil melakukan, mengamati apa yang dilakukan oleh Maul. Jadi nggak hanya kita itu terlalu tersugesti, kan banyak ya Ul ya, tersugesti nih, jangan dong kan gitu kan istilahnya. Karena gini, kita harus jeli ketika ngeliat orang kesurupan. Jelinya dari apa supaya kita jangan, kadang saya pernah ya nyariatin orang gitu ya, katanya sih kena santet, kena teluh gitu kan. Tapi kita kan sebagai manusia kan punya intelijensi yang bagus ya. Iya. Kita punya akal, memang itu kelebihannya manusia dibandingkan makhluk Allah yang lain. Kalau ada orang kesurupan atau kena teluh, kita jangan langsung lari ke situ dulu. Penyebabnya apa? Iya. Nah, kita lihat dulu nih raut mukanya nih. Pertama dari kerutan dahi. Aduh, gue udah banyak. Berkerut. Apakah matanya kosong? Apa tatapan matanya? Apa di sininya? Nah, itu kan perlunya ilmu psikologis.
Ada mengedepankan pendekatan psikologis, logika dan apa namanya, komunikatif ya. Komunikatif. Iya, menggali permasalahan awalnya ya. Iya, jadi gue pernah nih Yud nyareatin orang Yud. Jadi gue orang yang kelima Yud ke situ Yud. Orang yang kelima, terus gue ditelepon sampai, jadi tuh keluarga besar ya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, sama cucu-cucunya ngumpul tuh kan. Katanya yang sakit ini kena santet kena teluh. Kan maaf ya, udah kurus banget badannya kan, udah buncit. Dibawain lah orang pintar tuh, yang ada udah 4 kali ke situ, katanya di dalam perutnya yang sakit ada ular. Oh iya. Waduh, masa sih ada ular? Pikiran gua kan, bilang cacing kremi aja keluar, masa ular segitu-gede kan nggak keluar, kan aneh kan. Iya. Akhirnya gua ngambil air wudhu dah tuh. Gua ngambil air wudhu, gua ngobrol sama keluarganya, sampai keluarganya ngobrol begini. Saya percaya banget sama Bang Maul. Kata Bang Maul medis, saya percaya. Kata Bang Maul gaib, saya percaya. Wah, ini jadi gua disuruh ngebuktiin gitu. Kalau sampai gua salah, itu kan di ruangan kan ada bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, ponak-ponakan besar, keluarga besar lah ya. Kalau sampai gua salah menganalisa, pasti ntar dia bakal ngomong nih, orang-orang lain ini kata Bang Maul begini. Selama omongan itu nggak berubah sekian puluh tahun, itu gua masih kebagian dosa jariahnya Yud. Gitu, ya kan? Wah, gua bilang gua harus hati-hati ini, jangan sampai jadi fitnah, ya kan? Tapi kan Bang, kata yang kemarin ngobatin, Mas santet kena teluh begini, ada ular. Saya sih belum percaya. Ada gua ngambil air wudhu lagi, gua ajanin, gua komatin, gua ngajiin, atau gua kirim Fatihah buat yang sakit. Kalau merinding-merinding mungkin wajar, tapi beda hawanya. Akhirnya terus selesai, gua ngambil keputusan. Babaknya, insya Allah saya berani ngambil keputusan 1000%. Ini nggak kena santet, nggak kena teluh. Ini medis murni. Murni medis. Tapi Bang, kata yang kemarin 4 orang itu Bang yang ngobatin, jangan percaya. Lu bisa yakin gitu ya, bahwa itu adalah murni medis tuh dari sisi apa tuh? Nah, jadi gini, ketika kita ngajiin, auranya yang seputaran kita itu beda. Kebadan kita pun beda. Merinding-merindingnya itu pun beda. Gitu. Gue jelasin. Kita lihat aja coba, makanya kita lihat dari kerut keningnya, dari matanya, dari apa sih namanya ini? Iya, ini kantong mata. Kantong mata. Bener, ternyata memang bukan gaib. Ini saya bilang, insya Allah saya berjamin 1000% medis. Alhamdulillah ada Bang Maul. Kalau kata Bang Maul ini medis. Coba sekarang begini. Nyak, baba, anak, semua cucu ponakan. Kalau punya duit, insya Allah sehat panjang umur, ada rezeki. Bawa dah. Ini yang sakit ke rumah sakit. Rumah sakit buat diperiksa. Diperiksa. Gitu ya, alhamdulillah beberapa hari kemudian tuh ada rezeki. Diperiksa lah ke dokter. Ternyata setelah diperiksa ke dokter ada ususnya yang bocor halus. Jadi makanan itu keluar dari sela-sela usus. Disedot, kempes. Mana ularnya? Jadi gini, mungkin yang dimaksud ular itu yang 4 orang pintar tersebut nggak ngerti bahasa kias. Ya, mungkin ular ini apa bakteri, apa virus, apa cacing, apa pokoknya apa penggambaran usus yang bermasalah, ibaratnya gitu ya. Nah, dia mungkin langsung memponis ini, wah ini ular, ada ularnya. Ternyata kan pas ada rezeki saya panjang umur, keluarga pada patungan, dibawa rumah sakit, disedot, kempes. Ya, jadi buat sobat mantan indigo, ingat tuh kata Bang Maul ya, segala permasalahan kalau kita memang sakit, coba cek ke dokter dulu deh. Ya minimal jelek-jeleknya coba minum obat warung dulu kalau cuma sekedar pusing ya. Atau badan pegel-pegel kan biasanya kita tersugesti untuk masalah-masalah ringan gitu sebenarnya Ul ya. Nah, kalau untuk masalah yang lebih parah kayak kembung itu kan bisa diakibatkan satu karena itu atau liver ya, atau sebagainya.
Nah, jadi kembali ke tadi Marukia sekolah, ya balik lagi sebenarnya ada akidah atau norma-norma agama dan norma sosial yang bermasalah sebenarnya Iya, betul. di murid-murid di sana, sehingga efek sampingnya itu mungkin teguran ya, nggak sesuai kondisinya masing-masing Iya. yang kita nggak ketahui. Dan jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo.